berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Biar lebih semangat, mari kita berdiri dulu sebentar, biar jangan ngantuk nanti pas kita belajar. Oke, kita menyanyikan satu lagu wajib nasional dulu, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kalau bisa sambil tepuk tangan biar semangat ya. Kita coba Garuda Pancasila 2, 3 ya. Oke, materi kelas 4 hari ini adalah IPS. Ya, kita nanti belajar IPS dan kelas 5 belajar IPA.
belajar IPS dan kelas 5 belajar IPA. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir nanti biar ketahuan. Mulai dari kelas 4 yang ada tunjuk tangan, sebutkan hadir Bu. Kelas 4 Esa Endrija Panggabean, Rehan Pratama Dongoran, Raisa Mutiara Cinta Sinaga, Rizka Regina Bangun, Umaira Kansa Pasaribu, Jafar Hadid Ritonga, hadir Bu. Fitri Handayani Ritonga, hadir Bu. Khairunisa Azahra, hadir Bu. Wardania Angkraini, hadir Bu. Ya, hadir. Kelas 5 Frans Vicky Saputra, hadir Bu. Naira Bilkistina, hadir Bu. Yelsi Lestari Marpaung, Jelita Febiola Sari, Rejes Gabriel Giovanno, Prawira Harahap, Erisha Wilda Indah Pasaribu, Parsaulian Marpaung, Naufal Aska Zikri Aritona, Diki Ananda Putri Semejuta. Iya, hadir. Oke. Kalau hadir semua siswanya, maka pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Dan sebelumnya kelas 5 dibuka dulu bukunya. Dibuka buku IPA. Ini coba dibaca dulu nanti materinya tentang sifat-sifat cahaya. Berkelompok aja membacanya. Ini kursi mejanya digabung aja, meja kalian ini taruh bukunya di tengah, sama-sama belajar. Coba kalian juga gabung aja ini nanti, karena kita mau praktek juga nanti. Iya, itu aja digabung. Sifat-sifat cahaya. Kalian dibuat tulisan-tulisan kecil dulu di bukunya tentang sifat-sifat cahaya. Baru nanti kita praktek. Kalian baca dulu, kalian buat tulisan-tulisan. Bisa kelas 5? Bisa ya? Satu orang aja. Dan ibu ke kelas 4 dulu. Materi kelas 4. Ya. Udah siap kelas 4? Udah bisa dimulai? Ya. Materi kelas 4 adalah tentang perkembangan teknologi, yaitu nanti ada 3 bidang yang kita bahas. Yang pertama di bidang produksi, yang kedua transportasi, dan yang ketiga adalah komunikasi, ataupun bisa disebut juga dengan teknologi informasi. Ya, kelas 4. Ini kira-kira dari 3 yang kita bahas ini, judul besarnya adalah perkembangan teknologi. Kalau membahas tentang teknologi,
tentang perubahan karena dia berkembang dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kalian kalau membahas tentang teknologi? Siapa yang bisa berkomentar? Bagaimana dengan teknologi? Apa yang kalian pikirkan dengan teknologi? Sehari-hari kalian sudah menggunakan teknologi atau belum? Teknologi apa yang kalian gunakan? Ya, komunikasi itu di bidang apa? Handphone kah, laptop kah, komputer atau apa? Iya, televisi kata si Humaira. Sini kita buat televisi. Kemudian siapa lagi? Apa lagi teknologi yang kita gunakan sehari-hari? Handphone. Handphone ya, apa lagi? Laptop, iya betul. Kemudian apa lagi Esra yang kita gunakan teknologi di rumah? Contohnya kamera, kemudian radio, itu juga merupakan teknologi. Ya, intinya adalah perkembangan teknologi di bidang komunikasi itu pertama kita bahas. Kalau zaman dahulu orang itu berkomunikasi itu menggunakan bambu yang dipukul dulu bambu. Kentongan, iya dipukul dulu. Tik 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 tik. Jalan ya kan ngasih tahu kepada. Oh ada maling, ayo kita jaga malam gitu contohnya. Dipukul lagi yang kentongan ini. Tahulah orang bahwa ada informasi penting yang akan disampaikan. Tetapi zaman sekarang tidak lagi menggunakan itu, sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan Android. Biarpun saudaranya di Jerman atau di Amerika udah bisa langsung dapat kabar. Ada Facebook, ada Twitter, ada banyak sosial media yang bisa menghubungkan kita dengan saudara kita. Ada WhatsApp. Itulah perkembangan teknologi di bidang informasi. Kalau zaman dulu, Esra itu kita mengirim surat. Dikirimlah surat dari si Pagimbar ke Medan melalui kantor pos atau dititip ke mobil. Jadi suratnya itu lama nyampenya. Padahal berita itu penting, seharusnya cepat diberita. Tapi karena terlambat suratnya, terlambatlah informasinya disampaikan. Jadi perkembangan komunikasi atau informasi ini dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan yang signifikan. Kalau zaman dulu masih kentongan, kemudian surat, kemudian masuklah telepon rumah. Setelah telepon rumah, masuklah handphone monoponik yang dia suaranya cuma bisa nelpon sama SMS. Kemudian masuk lagi ke handphone sekarang ini, masuklah lagi Android, sudah didukung dengan fasilitas internet. Ya kan? Jadi di mana pun kita sekarang ini, kita sudah bisa menggunakan internet, kita sudah bisa mengelola informasi. Jadi kita tidak terbelakang lagi siswa yang di kota dengan yang di kampung sudah sama, karena kita sudah ada laptop, sudah bisa kita gunakan. Dimanapun kita sudah bisa belajar. Oke, yang kedua kita bahas adalah transportasi. Siapa yang tahu apa itu transportasi? Iya, kendaraan. Apa transportasi, Haji? Apa Indonesia transportasi? Iya, kendaraan. Selain daripada itu, apa itu transportasi ya? Kalau lebih sederhananya dibilang transportasi itu apa? Raisa.
Itu jenisnya, jenis transportasinya itu adalah sepeda motor, sepeda, mobil, kereta api, pesawat, helikopter, kapal laut. Iya. Berarti alat transportasi itu adalah alat yang mengantarkan kita dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi itu namanya alat transportasi. Coba bayangkan kalau tidak ada mobil, kita mau ke Medan jalan kaki, sanggup? Tidak, pasti kita tidak sanggup. Karena itu makanya digunakan alat transportasi, alat yang membantu kita atau kendaraan yang membantu kita untuk berpindah tempat dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke Jerman, kemudian dari Sipagimbar ke Mekah. Itu kan karena ada kendaraan. Dan yang selanjutnya adalah teknologi produksi. Siapa di sini di rumahnya masih menunggu padi pagi-pagi? Siapa di sini di rumahnya pagi-pagi masih menggiling cabai? Iya, ada. Oke, menggiling cabai juga. Iya, jadi itu adalah teknologi produksi. Kenapa dibilang dia teknologi produksi? Siapa yang tahu apa itu produksi? Iya, produksi itu artinya nanti aja. Iya, kesana dulu. Dan produksi itu artinya menghasilkan barang. Ya kan? Memproduksi, menghasilkan barang. Contohnya seorang petani yang bekerja di sawah itu, dia menggiling padinya tidak perlu lagi menggunakan sumbu atau menggunakan lesung, tetapi sudah ada mesin gilingan padi yang membantu mereka menghasilkan padi itu menjadi beras, mengubah padi menjadi beras. Tidak sulit lagi. Kita tinggal di rumah, dikasih padinya, nanti sore udah diantar jadi beras. Ya kan? Iya, itu tujuan daripada perkembangan teknologi di bidang produksi, komunikasi, transportasi. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah manusia untuk bekerja. Jadi pekerjaan manusia itu jadi mudah. Jadi pekerjaan di rumah juga menjadi lebih gampang. Contohnya pagi-pagi mama nggak perlu lagi giling cabai, tapi sekarang udah gampang. Tinggal siapkan bumbunya, masukkan ke blender, udah selesai. Berarti tujuannya adalah untuk mempermudah kerja orang tua atau mempermudah kerja manusia. Kira-kira dari apa yang Ibu jelaskan ini tadi sudah bisa dipahami? Sudah ya. Apa tadi tujuan perubahan ataupun perkembangan teknologi itu diadakan? Iya, untuk mempermudah manusia. Coba aja kalau misalkan kayak petani yang di sawah masih mencangkul, ya kan, warga pagi-pagi mama pergi ke sawah mencangkul, kemudian pulang dari sawah mama udah harus menunggu padi lagi, ya kan adik, ya kan capek, lelah gitu kan. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka orang tua kita atau pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah. Iya Wardah, menjadi lebih mudah atau menjadi lebih sulit? Menjadi lebih mudah. Dan kalau ada ini tadi yang kita sebutkan itu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, itu adalah kelebihannya. Kalau ada kelebihan berarti ada juga kekurangannya, ya kan? Berarti kita bahaslah dulu kekurangannya. Yang pertama, kalau komunikasi atau informasi nggak didapat, maka kekurangannya itu apa kira-kira?
Apa kira-kira Humaira, kalau orang yang main handphone aja apa dia kerugiannya? Jadi sakit mata, iya kan? Sakit mata boleh. Kemudian selain itu dia menjadi bermalas-malasan karena terus kerjaan dia berhandphone, main TikTok, ya kan? Facebook, bermalas-malasan. Kemudian menjadi malas belajar. Padahal sudah ibu kasih PR, tapi karena ada sinetron kesukaan dia, jadi batal dikerjain. Kenapa? Besoknya ditanya, mana PR-mu? Raisa lupa. Rupanya dia menonton sinetron, tidak lupa, tetapi tugasnya lupa. Oke, yang selanjutnya adalah berita hoax. Tahu kalian berita hoax itu apa? Berita hoax atau berita kebohongan itu gampang tersampaikan. Jadi ada yang tidak pintar mengelola informasi itu, langsung ditelannya bulat-bulat. Dibilanglah, oh di sana lagi ada perang. Padahal kebenaran dari berita ini belum pasti benar atau tidak. Jadi dia langsung disebarkan, dia lagi sama orang. Oh iya di sana perang katanya, ayolah kita mengungsi. Jadi itu menimbulkan kehebohan ataupun menimbulkan masalah. Contohnya lagi, dapat pesan dia dari orang dibaca di Facebook. Akan terjadi tsunami di Sipagimbar katanya. Langsung heboh dia dibagikannya sama orang. Iya di Sipagimbar ada tsunami. Ayo kita pindah. Padahal mana lah mungkin Sipagimbar kena tsunami. Sementara laut tidak ada di sini ya kan. Jadi manusia yang tidak pintar mengelola informasi tadi itu akan termakan hoax. Mereka akan menjadi korban-korban berita kebohongan. Makanya setiap perkembangan itu, baik dia di bidang produksi, transportasi, dan komunikasi itu ada selalu kelebihan dan kekurangannya. Contohnya seperti manusia juga. Kalau si Fitri kelebihannya dia suka datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian si Koirunisa dia selalu rapi, itu kelebihan dia. Tetapi ada juga kekurangannya. Contohnya si Fitri, Bu, saya kalau matematika sulit, katanya dia seperti itu. Kalau si Rehan contohnya, Bu, saya kalau IPA ngantuk, katanya. Itulah kekurangannya. Jadi setiap baik manusia, baik perkembangan teknologi, itu selalu ada dua sisi, seperti dua sisi mata uang katanya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi tidak ada yang sempurna yang diciptakan, karena itu masih ciptaan manusia, belum sempurna. Masih ada kurangnya, masih ada negatifnya, ada positifnya. Contohnya kekurangan di bidang transportasi ataupun kerugian kita di bidang transportasi. Contohnya karena gampangnya memperoleh sepeda motor, jadi dia masih berusia 10 tahun udah pergi dia ugal-ugalan di pinggir jalan sana. Ya kan? Dan naik beca dia, dibawanya beca, pergi dia keliling-keliling, tiba-tiba dia menabrak orang, patah kakinya. Yang rugi siapa? Diri dia sendiri, jadi rusak masa depan dia. Seperti itu. Jadi pasti ada negatifnya dan ada positifnya. Positifnya kalau perkembangan transportasi itu terus berkembang, kita semakin mudah untuk bepergian. Bayangkan aja kalau zaman dulu masih pakai sepeda dayung, kita dari sini ke Simangambat, sudah pegel kan saya kan, langsung udahlah naik sakit kali kaki gitu. Tapi sekarang mau ke Simangambat, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, paling 15 menit itu udah nyampe gitu ya kan. Orang yang mau ke Jakarta juga seperti itu, udah gampang, bisa langsung PP 1 hari kita dari Medan ke Jakarta bisa langsung. Nyampe di Jakarta misalkan ada rapat dia, ada penting urusan dia, rapat dulu sebentar. Tiba-tiba nanti siang udah pulang lagi dia ke Medan, ya kan bisa PP ya kan, bisa pulang pergi langsung. Coba aja kalau dulu masih naik mobil, belum ada pesawat. Ya di jalan berapa hari dia ya kan, udah habis waktunya, belum lagi capeknya. Siapa di sini yang udah pernah naik pesawat?
bepergian jauh? Iya, ada 2 orang ya mahasiswa yang sudah pernah naik pesawat. Yang naik kereta api siapa sudah pernah? Adik juga. Yang naik mobil siapa sudah pernah? Gak pernah naik mobil? Iya pernah lah. Gak usah malu-malu bilang ya kan. Yang naik kapal laut siapa sudah pernah? Iya. Siapa di sini yang sudah pernah naik sepeda motor? Siapa yang sudah bisa bawa sepeda motor? Belum ya, karena sepeda motor itu dirancang untuk usia dewasa atau 17 tahun ke atas. Jadi kalau masih anak-anak, biasanya itu dia menjadi penumpang ataupun dibonceng. Meskipun kita sudah pintar, tetapi itu belum baik untuk kita. Karena kita belum bisa mengelola nanti bagaimana di jalan, kalau tiba-tiba ada orang datang, itu kita belum mampu, ya. Kemudian di bidang produksi tadi sudah kita tahu. Kalau zaman dulu masih banyak yang mencangkul sawah, ya kan? Untuk menghasilkan sawahnya itu mencangkul dulu. Tetapi zaman sekarang udah ada mesin yang membantu masyarakat untuk mengerjakan sawahnya. Kalau dulu selain daripada dicangkul, bisa juga kerbo yang dipakai, ya kan? Membajak namanya. Kerbo yang dibawa ke sawah untuk membajak sawah. Tapi sekarang 2 hari lagi mau menanam padi, sudah ada jetor, sudah bisa langsung selesai sawahnya. Kalau di daerah-daerah maju, misalkan kita sebutlah daerah yang pertaniannya maju, misalkan kayak di Korea, gitu kan. Orang itu menanam padi pun tidak manusia lagi, tapi sudah ada mesinnya, ya kan? Sudah ada mesin yang menanam padi. Untuk padinya pun tidak perlu lagi kita bawa mesin sabit ya ke sawah. Tapi sudah ada mesin yang memanen padinya langsung. Siapa yang punya handphone di rumahnya? Iya, kalau kalian punya handphone, maka kalian gampang mengunggah ataupun mencari informasi. Mau informasi apa pun gampang kalian cari. Contohnya, si Humaira ingin mencari orang terkaya di Indonesia, langsung keluar nanti daftarnya. Kemudian si Koirunisa ingin mencari orang yang paling pintar di bidang matematika, ada orangnya itu, langsung keluar nanti dia. Jadi kita sekarang tugas kita itu menggali informasi sebanyak mungkin. Jadi kita gunakanlah komunikasi itu tadi, perkembangan itu teknologi untuk kebaikan, untuk mencari pengetahuan. Coba kalian lihat dulu di laptop ini ada ibu simpan apa-apa saja yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ada ibu buat di sini dua orang maju ke depan, dilihat, kemudian nanti tugas kalian adalah menuliskan apa yang kalian lihat di laptop ini, apa yang berubah dari tahun ke tahun. Contohnya dari pedati menjadi apa? Seperti itu alat pengangkutan barang. Dari pedati, misalkan menjadi kuda, menjadi apa? Seperti itu dia perubahannya. Media komunikasinya juga dari tahun ke tahun. Contohnya yang pertama tadi dari potongan, dari surat. Ya, dua orang maju ke depan ini, dilihat, kemudian dituliskan masing-masing 5 perubahan yang kalian lihat. Sudah? Dari Esra duluan, dari Esra. Pas kalian melihat, ibu ke kelas 5 dulu ya. Ibu mulai dulu pelajaran di kelas 5. Ini dia, tinggal geser aja dia kursornya begini, ke atas dan ke bawah ya. Ini dia, silakan dua orang dilihat di bawah bukunya apa yang berubah, kemudian diberikan. Ayo Raisa. Ya, oke. Kelas 5 sudah dibaca bukunya? Sudah dituliskan? Ya, oke. Kelas 5 sebentar ya, ibu minum dulu sebentar. Sepertinya haus.
kita sifat-sifat cahaya. Selain daripada si Indah dan si Bilqis yang punya sifat, dan si Gio dan kawan-kawan, cahaya juga punya sifat. Ada berapa sifat cahaya yang kalian baca? Ada berapa? 5. Ada 5 sifat cahaya. Kalau ibu tanya, ada berapa sifat si Parsaulian yang kalian tahu? Ya, contoh 1. Sifat dia yang pertama, rajin. Kemudian suka marah. Iya. Suka marah sifat Parsaulian. Oh. Suka menangis. Oh, enggak lah, laki-laki nggak boleh suka nangis ya kan? Harus jadi lelaki yang kuat. Kemudian kalau ditanya sifat si Dikia, apa sifat dia? Iya, si Dikia itu agak pendiam, tapi dia suka senyum, Bu, katanya. Iya, oke. Kemudian sifat dia yang kedua, dia suka menggambar, gambaran dia cantik, gitu kan? Kemudian si Dikia juga suka membantu teman yang lain. Itulah dia sifat manusia atau sifat-sifat pribadi. Yang sekarang kita bahas adalah sifat-sifat cahaya. Fungsi mata melihat. Berarti kalau tidak ada cahaya, maka mata tidak bisa melihat. Iya, tidak bisa melihat. Coba kita ingat dulu, kamar kita biarpun ventilasinya kecil, kalau malam kita ada bulan di luar, maka cahaya bulan itu nyampe di kamar kita karena cahaya itu dapat menembus dia ventilasi. Bisa dia masalah. Oke, sekarang kita bahas sifat cahaya yang pertama. Apa sifat cahaya yang pertama, Indah? Sifatnya cahaya dapat apa yang pertama sifat cahaya? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Oke? Cahaya merambat lurus. Inilah sifatnya yang pertama. Nanti kita praktekkan langsung bagaimana yang merambat lurus. Kemudian sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, cahaya dapat apa? Iya, cahaya menembus benda benih. Yang keempat, cahaya dapat merias. Kemudian cahaya dapat
sifat-sifat cahaya. Jadi kita akan mempraktekkan langsung bagaimana cahaya yang merambat lurus, cahaya yang menembus peta bening. Nanti ini Ibu bagi kelompoknya. Ada 2 kelompok ya, karena kita ada 10 orang. Kelompok A, kita buatlah nama kelompoknya. Karena perempuan semua kita buatlah kelompoknya. Kelompok cantik. Ya. Kemudian kelompok tampan ya. Si cantik dan si tampan lagi belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ya kan? Yang merasa dirinya cantik dan tampan, maka semangatlah untuk berpraktek. Ibu bagi ya alatnya. Untuk kelompok cantik ini dia, ambil kardusnya, ini limnya, kemudian ini gelasnya, ini apa lagi pensilnya, kemudian ini semper, ada cermin. Nanti cerminnya dibagi-bagi aja ya. Yang kelompok tampan ini dia lilin, kemudian pensil, ada gelas. Oke, itu dia kelompoknya. Ada yang punya mancis? Ada. Siapa yang punya mancis? Ya. Coba letakkan lilinnya di tengah-tengah, dihidupkan dulu sebentar biar menempel di meja. Sudah? Jam nempel, ya bisa. Mancisnya dulu ya, bentar. Nah, iya ada yang punya mancis. Kelas 4 sudah. Enggak perlu waktu lama, pokoknya lihat, kemudian gantian melihatnya gitu. Senter satu lagi nanti pakai handphone aja, nggak apa-apa. Oh iya, kurang terang ya. Ya, kalau udah gantian. Gak usah diulangi, langsung aja. Ya, contohnya produksi apa yang berubah, transportasi apa, komunikasi apa, itu aja. Ya, udah, kelas 5 kita mulai prakteknya. Coba yang pertama, satu orang satu kelompok menulis hasil prakteknya ya. Cahaya merambat lurus. Coba cahaya merambat lurus. Coba pegang di sini, cantik. Cahaya merambat lurus. Pegang di sini. Pegang di kias lagi. Diangkat sesuai dengan cahaya lilinnya. Iya, dari sini coba lihat. Nampak cahaya sih cahayanya? Nampak, coba lihat lukis, nampak enggak? Nanti tak bohongnya sih. Nampak sih, nampak. Coba ini digeser ke sini. Nampak cahayanya? Enggak, karena dia sudah ditutupi oleh ini. Jadi dia harus lurus. Makanya dia nampak. Kemudian coba kita senter. Nah, lurus dia. Lurus cahayanya. Lurus. Nampak? Nampak? Ya? Baby nampak? Nampak. Oke. Itulah praktek yang pertama, cahaya merambat lurus. Nanti ditulis ya, ditulis hasil prakteknya, bagaimana hasilnya pada
cahaya melambak lurus, digeser dia jadi tertutupi. Kemudian yang kedua, cahaya tingkat enter aja, enter ada di situ tulisan enter. Enter aja. Bisa? Enter. Lanjut ya, kelas 5 ya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Ini dia benda beningnya. Benda beningnya adalah gelas yang berisi air. Tembus ya. Ya, berarti pada saat air gelas berisi air di senter, maka cahaya dari senter menembus gelas. Itulah yang dari laporannya. Oke. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Ini ada cermin, baru kita senter, dipantulkan. Kemana dia? Ke atas. Iya, itu artinya dipantulkan. Laporannya nanti kalian buat pakai bahasa sendiri. Oke. Ya, kemudian yang selanjutnya cahaya membias. Bahannya itu gelas, pensil, air. Ini dia. Pada saat pensil ini kita masukkan ke dalam gelas, maka dia seperti patah ya, kayaknya patah atau ada kayaknya nampak lebih besar dia jadinya di dalam daripada di luar. Itulah dia cahaya membias, ya kan? Cahaya itu membias. Ini dia, jadi nampak dia lah seperti patah ya. Padahal sebenarnya tidak patah. Bisa dibuat nanti apanya laporannya. Kalau cantik sudah, nanti panggil ke depan untuk melaporkan hasil laporannya ya. Coba sambil dicoba-coba lagi bagaimana tadi yang membias, bagaimana yang lurus, bagaimana yang dipantulkan. Coba geser dulu cantik biar ke kelompok tampan. Oke, jauh-jauh tampan. Mari kita praktek. Sifat cahaya yang pertama, cahaya melambat lurus. Ya, ini dia lurusnya. Setnya. Mereka. Kalau lurus, maka cahayanya nampak ya kan? Tapi kalau ditutupi digeser ini, maka ditutupi ya seperti ini. Nampak lah. Iya. Kita senter, coba lurus buat apanya? Lurus lubangnya. Iya, ditembuskan. Lurus dia sampai ke depan sana. Bisa? Nanti satu orang dibuat laporannya. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Ini dia benda bening. Gelas yang berisi air. Ini kan bening kan? Bukan berwarna ya kan? Nah, kita senter sampai ke sana. Kalau gelap ruangan ini tadi, jadi terang tadi sana. Ini dari perantara pakai gelas. Oke, bisa dipahami nanti laporannya. Kemudian yang ketiga, pinjam apanya? Ini yang ketiga, coba pegang. Gimana caranya? Saya dapat lakukan. Coba.
Pensil dalam air yang tertata karena cahaya melalui 3 medium yaitu udara, kaca, dan air. Medium udara memiliki kecepatan yang lebih kecil dibandingkan air. Udara memiliki kecepatan yang lebih kecil dibandingkan kaca. Karena melalui medium yang ada maka cahaya dimulasikan. Ada cahaya dari gelas, ada cahaya dari air, ada cahaya dari udara, makanya dia nampak seperti patah. Bisa ya? Kalian buat laporannya, nanti ibu panggil ke depan untuk melaporkan hasil praktek kita hari ini. Coba diulang-ulang lagi sambil ditulis laporannya. Sudah selesai kan? Jadi soalnya itu dikerjakan, kemudian dijawab dengan sebaik-baiknya. Itu nanti menjadi nilai kita. Oke, kelas 5 silakan dilaporkan hasil prakteknya. Belum? Cahaya dapat derajat itu tidak kita praktekkan. Itu katanya pelangi. Itu tidak kita praktekkan. Udah, kelompok cantik pertama. Kenapa lagi? Apa lagi masalahnya? Oke, udah, silakan maju kelompok cantik. Maju. Bentar. Kelompok tampan dina dulu. Bentar. Sebelum ibu kasih apa-apa, jangan boleh dulu. Iya. Kami dari kelompok cantik akan melaporkan hasil praktek kami hari ini. Ya, mulai. Coba, kami dari kelompok cantik. Oh ya, dari kelompok A gitulah. Dari kelompok A akan melaporkan hasil praktek kami tentang sifat-sifat cahaya. Oke, laporkanlah. Cahaya merambat lurus pada saat kardus menutupi cahaya lilin, jadi cahaya lilinnya tidak terlihat dengan jelas. Cahaya dapat dipantulkan pada saat senter diarahkan ke cermin, maka cahaya terlihat memantulkan ke arah dinding. Cahaya menulis beda bentuk pada saat senter diarahkan ke gelas berisi air, maka senter akan menembus ke arah gelas putih. Cahaya dapat membias pada saat gelas terisi air, maka pensil terlihat panas. Iya, sudah didengar hasil kelompoknya? Kira-kira ada yang perlu ditambahkan? Ada yang salah laporannya? Tidak. Ada yang salah menurut kalian? Tidak, udah pas itu? Sudah dari apa yang kita praktekkan tadi, sudah ya? Iya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok cantik. Yang kelompok cantiknya nggak tepuk tangan. Bukan. Oke, sekarang kelompok tampan. Baru berapa persolian? Ya, terakhir. Dimatikan lilinnya karena kita sudah siap. Udah maju, kelompok tampan maju. Biar selesai kita. Nah, silakan maju. Ya, dibilang kami dari kelompok B akan melaporkan. Ya, 2, 3 ya. Kami dari kelompok B akan melaporkan hasil praktek Kami tentang sifat-sifat cahaya. Oke, bacakan hasilnya. 1,
Cahaya menambah pada saat Kardus meluruskan makanan sembuh. 2. Cahaya menembus benda bening apabila gelas yang biasa ada sesuatu yang tertinggal. Cahaya dapat dibantukan apabila terpilih yang ditetapkan akan membantu. 4. Cahaya membias apabila benda dimasukkan ke dalam gelas yang berisi akan tampak patah. Iya, sudah. Itulah hasil laporan mereka. Tapi hasil laporannya masih kurang jelas yang A. Coba dibaca persoalan yang A-nya itu. Cahaya melambat lurus. Cahaya tembus pada saat Kardus meluruskan makanan tembus. Bukan seperti itu laporannya. Pada saat lilin ditutupi dengan kardus, maka cahayanya tidak terlihat. Kelompok cantik tadi bagaimana yang A-nya tadi? Apa kalian tulis tadi A? Cahaya pada saat kardus menutupi cahaya lilin, jadi cahaya lilinnya tidak terlihat dengan jelas. Iya, kan kita luruskan tadi dia merambat lurus. Pada saat lurus, maka cahaya dari lilin itu terlihat. Tetapi begitu ada penghalangnya, satu kardusnya kita geser, maka cahayanya menjadi tertutupi, tidak nampak. Ya, oke, nggak apa-apa, itu kekurangannya sedikit. Dah, tepuk tangan untuk kelompok tampan. Ya, kelompok tampan sudah belajar dengan sangat baik. Silakan dulu. Ayo, silakan. Berdes, Frans. Udah, kelas 5 itulah tadi praktek kita tentang sifat-sifat cahaya. Sudah dipahami? Sudah mengerti? Iya, semoga apa yang kita praktekkan hari ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kalian dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, kelas 4 juga demikian. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi yang terjadi dari zaman ke zaman, baik dari zaman dahulu sampai pada saat ini, itu membawa perubahan yang positif bagi kehidupan manusia, yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kira-kira pelajaran kita hari ini menarik atau tidak? Menarik atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Iya, cukup menyenangkan. Jadi kita belajar dengan gembira, dengan menyenangkan. Maka pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti sisa-sisa prakteknya kelas 5 ditentukan, dibuang ke tempat sampah dan disusun lagi mejanya seperti biasa. Kelas 4 juga kembali lagi ke kelas kita dan kita jangan sekarang kembalinya, simpan dulu peralatannya, kita tutup dulu pelajaran kita dengan doa. Sudah bisa ditutup? Sudah disimpan? Iya. Sekianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diulang-ulang lagi di rumah, dipelajari lagi dan membawa hasil yang positif bagi kalian, baik kelas 5 maupun kelas 4. Cukup sekian. Mari kita tutup doa kelas kita hari ini dengan doa dipimpin oleh Humaira. Marilah kita, nggak apa-apa, kita siapa loh? Oh, kelas 5 aja, ayo Indah berdoa kita. Ya, kita berdoa menurut agama gitu. Doa selesai. Selamat pagi semuanya.